Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bisa berjumpa kembali di MWCNU Kecamatan Peret dalam hal podcast yang berkaitan dengan kata-kata yang tidak ada tindakannya, itu bagaikan pembunuhan idealisme gitu kira-kira ya. Di sini sudah ada di tengah-tengah kita Kang Haji Arif Rahman Hakim. Beliau ini selaku penyuluh agama harian. Bukan harian. Penyuluh agama aja. Penyuluh agama. Yeah. Penyuluh agama harian. Nggak ada harian. Oh, nggak ada harian. Penyuluh agama dari Kementerian Agama yang ditugaskan di Kecamatan Peret, di Kawah Kecamatan Peret. Nah, di satunya lagi narasumber kita ini adalah aktivis muda Kecamatan Peret, yaitu Kang Haki Ahmad Nazili. Muhammad Haki An-Nazili. Maaf kalau misalkan ada salah gitu kan berkaitan dengan nama, karena memang kita menarik judul ataupun apa namanya yang akan kita berbincangkan itu masalah kata-kata. Nah, jika ada kata-kata memang yang di luar ekspektasi ataupun yang tidak sesuai prakteknya, itu gimana sih menurut Kang Haki dulu sebagai pandangan aktivis muda nih? Ya, kalau hanya omong-omong saja lah gitu kira-kira. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak Iron atas undangan pada kesempatan kali ini. Mungkin ini saya ditelepon oleh Ketua MW. Luar biasa untuk menjadi narasumber gitu ya. Oke, pada kesempatan hari ini dan mengagetkan sekali gitu. Mengagetkan sekali karena memang saya tanya nanti soundingnya sama siapa. Misal berdua ini adalah senior saya juga nih, membuat gang, membuat campus gitu kan. Ini adalah musibah bagi saya. Tapi kan mudah-mudahan ini menjadi hikmah yang luar biasa gitu. Saya bisa menggali ilmu juga dari narasumber yang satu ini dan juga host pada kesempatan kali ini gitu. Mungkin menarik sekali ya tema pada kesempatan kali ini, bahwa kata-kata tanpa tindakan adalah pembunuhan idealisme gitu. Mungkin ini saya mengingat dari kata-kata ini, judul tema atau tema ini itu ucapan atau memang perkataan dari Herbert Hoover. Gitu. Kalau saya baca di Google gitu Pak. Luar biasa itu. Sudah terkonsep ini Kaum milenial, kalau kita kan kaum tua kolonial. Artinya bekal di organisasi itu barang tentu ini sudah menjadi makanan sehari-hari bagi senior kami juga di sini gitu. Karena memang tindakan ini pasti ada perkataan ataupun konsep. Sebelum ditindak pasti ada konsep atau kata-kata. Makanya menarik sekali pada kesempatan kali ini ya, bahwa kata-kata tanpa tindakan adalah pembunuhan idealisme gitu. Ya, bisa jadi dan sudah barang tentu gitu. Idealisme ini akan hilang kalau memang hanya kata-kata omong kosong gitu, tanpa tindakan tersebut. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, itu kan kalau pandangan dari aktivis muda nih Kang Haji. Nah, kalau dari kepenyuluhan gitu ya, karena memang sekarang sudah biasa nih orang sudah ngibul-ngibul gitu kan, sudah omong-omong doang gitu ya, tanpa ada tindakannya. Nah, persepsi atau perspektifnya dari Kang Haji ini gimana nih sebagai penyuluh bagi orang yang memang ngomong-ngomong doang gitu loh, omong-omong gitu loh. Oke, sebelumnya terima kasih ya saya ucapkan kepada MWCNU Kecamatan Peret yang telah meluangkan waktu. Kalau Pak Haki tadi ditelepon, kalau saya cuma di WA. Saya juga cukup kaget juga. Saya nanti siap sama siapa? Sama Pak Haki. Waduh. Saya jadi hampir hilang keseimbangan karena kan yang namanya kader muda apalagi kader muda NU. Saya tahu persis sepak terjang Kang Haki itu bagaimana ya. Artinya beliau ini insya Allah mempunyai, saya pikir imajinasi saya itu sangat positif lah tentang beliau. Beliau pasti mempunyai daya jelajah pemikiran yang sangat luas. Makanya saya hampir tidak kesimpan. Kalau saya sih Kang Imron mengenai ini ya, mengenai
tadi kata-kata tanpa tindakan itu adalah pembunuhan idealisme. Ya saya sepakat. Karena mungkin, tapi sebelumnya kita lebih cenderung begini ya. Kita mungkin pernah mengalami atau merasa terjerat kepada pencarian ilmu yang tanpa jelas, tidak jelas. Karena hasil daripada ilmu itu tidak bisa teralirkan kepada tindakan. Jadi banyak orang hari ini gitu ya, mungkin apalagi khususnya di NU ya, hari ini itu kita banyak kader-kader muda yang memang hari ini itu mengalir deras pemikirannya sangat luar biasa gitu ya. Tapi mungkin untuk saat ini itu konsep dan gagasannya itu belum terbuka, belum terbuka. Maka saya pikir perlu bahwa pemikiran tanpa sebuah tindakan itu hampa. Itu akan menjadi hiasan dinding yang memang itu akan menjadi beban pribadi secara psikologis. Karena mikiran berkonsep tapi tindakannya tidak ada kan gitu. Ini bahaya kayak siap. Nah itu maksudnya kan ada dua pilihan. Ada kata-kata, ada tindakan. Efisien dan efektif yang mana sih Kang Aki nih menurut orang yang muda nih gitu ya, yang kaum Z ini, milenial Z gitu kan, Gen Z ini, apakah mesti tindakan dulu dengan kata-kata ataupun kata-kata dulu baru tindakan? Nah, seperti itu ya, biar lebih balance gitu. Oke. Saya sedikit menulis ya Pak, karena memang sesuai dengan tema gitu, kata-kata tanpa tindakan. Makanya saya berpikir gitu kan, bahwa ya harus dikonsep terlebih dahulu, baru ditindak gitu. Nah ini tindakan saya menulis terlebih dahulu gitu kan. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dulu. Ya memang ada kata dulu ya Pak. Ketika dibawahi tulisan kata itu ya. Yang kata adalah unsur terkecil dalam bahasa yang dapat dibacakan atau dituliskan. Yang seperti inilah dituliskan. Terus tindakan adalah sesuatu yang dilakukan atau dilaksanakan, action dari kata-kata tersebut. Terus ada juga pembunuhan kan tadi. Ya, pembunuhan berasal dari kata bunuh yang dapat diartikan mematikan yang disengaja gitu kan. Termasuk terakhir idealisme itu. Idealisme adalah aliran yang mementingkan khayalan atau fantasi untuk menunjukkan keindahan dan kesempurnaan meskipun tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya tadi dikatakan Pak Imron, kata-kata dulu apa tindakan dulu yang harus dilakukan gitu. Tentu barang itu sudah menjadi barang tentu bahwa ya kita konsep dalam kata-kata tersebut. Kalau istilah di organisasi kan ada rapat kerja gitu kan, rapat kerja di sana yang membahas apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dilaksanakan dalam suatu organisasi tersebut. RTL lah kira-kira gitu ya. Dari rencana tindak lanjut gitu. Nah, nanti ada action gitu, ada action menjalankan program-program yang sudah dijalankan. Artinya ya sudah barang tentu bahwa yang pertama itu kata-kata terlebih dahulu gitu. Luar biasa. Konsep terlebih dahulu gitu. Nah, baru dilaksanakan gitu, action ada tindakan. Dan baru itu sudah menjadi sudah menjadi bingkai bahwa organisasi tersebut menciptakan kader-kader yang idealis gitu. Ya, siap. Nah, itu kan berbicara ideal gitu ya. Betul. Kita mengonsep, membuat rencana baru diaplikasikan dengan tindakan. Tapi kan rata-rata hari ini gitu ya, rata-rata ini Kang Haji nih. Jadi kebanyakan orang itu hanya pintar di konsep. Tindakannya tuh agak gimana gitu. Nah, maksud saya gini loh, ketika memang Kang Haji sebagai penyuluh gitu ya, untuk mendorong muda-mudi orang tua gitu kan, untuk yuk kita bekerja, yuk kita berkonsep, langsung kita kerjakan. Itu seperti apa sih motivasinya Kang Haji? Berkonsep dengan bertindak itu adalah dua hal yang sangat berkesinambungan. Itu menurut saya. Ya. Karena apa? Ya kita juga begini ya Kang. Mungkin ini tidak sedikit kalau ada hari ini orang ya yang memang dia merasa terjebak pada sebuah pemikiran yang tidak jelas. Persoalannya adalah dia antara mempunyai mental dan tidak. Lebih baik berani mencoba ataupun tidak. Misalnya dia merumuskan sebuah kerangka pemikiran, kemudian dia mempunyai kerangka pemikiran, tetapi dia tidak mampu nih mengaktualisasikan gagasannya gitu kan pada tatanan praktis gitu kan. Karena memang itu persoalannya kembali pada mentalnya gitu ya. Mental kepada jati diri masing-masing sebetulnya. Ya, itu maksudnya kan
mental hari ini gitu, terutama di gadget gitu ya, di gadget dan juga kalau misalkan kita udah kaum kolonial nih. Sebenarnya Pak Haki ini kan masih 40 kan. kalau Kang Haki ini kan masih di kategori gadget lah kira-kira. Nah itu Kang Haki, jadi tadi kan udah diungkapkan nih oleh Kang Haji Arif bahwa sekarang itu orang banyak berretorika, gitu kan, banyak berretorika tanpa tindakan apapun gitu. Lamun cek bahasa aing nama omdo lah kira-kira pas gitu, hanya omong doang. Nah, yang didorong oleh kaum milenial ini biar lebih berekspresif, biar lebih mengaktualisasikan jati dirinya dia, lantas bermental tinggi, itu mestinya gimana sih Kak? Ini menurut bukan menurut ya, sesuai dengan pengalaman sendiri lah. Nantinya saya aktif di organisasi gitu kan, tentu lingkungan pun itu menjadi penunjang gitu, penunjang utama. Artinya seperti halnya orang ataupun genjet apalagi bukan ya, sekarang kan musim pemilu gitu ya. Contoh ada satu generasi Z ada satu orang kader atau satu orang genjet, dia itu kapasitasnya ada gitu. Artinya untuk turun ke menjadi seorang birokrat, menjadi seorang politisi gitu, baik itu mau di legislatif, yudikatif gitu. Berbicara itu luar biasa gitu, konsep segala rupa luar biasa. Tapi tidak mempunyai action gitu, tidak berani gitu untuk terjun ataupun mencoba hal yang itu gitu. Artinya kita sebagai gadget gitu ya, pertama lingkungan, yang kedua kapasitas. Sebagai gadget itu memang harus terus digali gitu. Ya, seperti ini kan rangkulan milenial gitu kan, untuk terus mengactionkan menjadi jati diri di dalamnya gitu. Itu luar biasa. Artinya pertama lingkungan, yang kedua ya kapasitas pun harus di. Saya menambahkan. Gimana Kang Haji? Keyakinan juga itu menentukan Kak. Betul. Keyakinan jati diri. Karena dengan keyakinan itu mampu membentuk siapa kita. Betul. Tapi identitas kita itu akan terbongkar gitu kan, akan teruji ketika memang keyakinan itu dilengkapi dengan sebuah tindakan kan gitu. Itu. Nah gini Kang Haji, saya mengkritik tadi pernyataannya Kang Haki ini berkaitan bahwa tindakan ini yang berpengaruh penting adalah yang pertama lingkungan, gitu kan? Nah karena memang Kang Haji ini aktif di organisasi gitu kita dulu. Iya, gua kan nggak apa-apa. Sebenarnya kan harus dijelaskan juga kepada gadget nih, kepada milenial. Nah, berorganisasi itu kan pasti ada tuh rencana kerja ataupun berretorika. Itu berpengaruh besar nggak sih terhadap tindakan? Oh, berpengaruh besar kan, berpengaruh besar. Karena bagaimanapun juga sebuah organisasi itu kan akan besar ketika memang sistem ya kadernya mempunyai mentalitas yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian mental itu akan terbangun ketika semua kader organisasi manapun itu ya, ketika memang kader tersebut yang menyadari bahwa pentingnya pengasahan intelektualitas, kemudian dia sadar mengasah intelektualitas itu ada pada kajian-kajian, ada pada forum-forum diskusi, gitu kan? Kemudian kader yang handal itu hari ini dia yang mampu mendesain bagaimana organisasinya, gitu kan? Bagaimana organisasinya, kemudian dia mampu mengkalkulasi tindakan setelah pergerakan organisasi tersebut, gitu ya. Setelahnya mengimplementasikan konsep dan gagasannya, gitu. Jadi memang lingkungan, organisasi ini akan terpengaruh dengan jiwa seseorang, kapasitas, kompetensi, gitu ya. Kapasitas, kompetensi. Nah maksudnya gini Kang Haki, kan berkaitan dengan kata-kata itu akan terreplikasi dengan tindakan. Nah, lamun ayeuna gitu ya sekarang gitu, karena petik nih lagi musim berjanji-janji, ya kan? Karena memang lagi musimnya pilkada, itu banyak orang yang berjanji nih, bakal iya, bakal itu, bakal ini. Dalam tataran konteks itu sih saja. Nih kaum milenial pasti menilai kan, kaum milenial pasti menilai dengan janji itu, mungkinkah mereka akan bertindak nanti ketika sudah jadi, misalkan seperti itu. Silakan. Ya, mungkin ini pembahasan di luar tema ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan banyak pandangan seperti itu. Pandangan itu bukan politis. Iya. Idealisme di diskusi orang masing-masing kan. Iya. Tadi sepakat juga karena memang mentalitas itu ada keimanan tadi bahas Kang Haji Arif gitu. Ya idealisme ini menurut ajaran Islam pun gitu ya.
bisa dikatakan keimanan kita. Kadar keimanan kita itu bisa apa namanya sama halnya gitu bahasa dengan idealisme gitu. Artinya kan kita ketika kita beriman gitu kan kepada Tuhan, maka idealisme itu sama halnya dengan keimanan gitu. Kurang lebih seperti itulah. Mantap Terkait politis ini, terkait pembahasan pemilu kada hari ini gitu kan. Ya tadi omong kosong berkata-kata calon sebagainya gitu kan. Ya kami di generasi milenial tentu sudah menjadi barang tentu gitu kan. Janji-janji itu karena memang itu apa namanya bagian dari tindakan mereka gitu ya. Tapi saya apa namanya saya lihat gitu ya. Kalau untuk Gen Z hari ini gitu kan pada apa namanya generasi muda hari ini melihat politik ataupun pemilu kada hari ini itu tidak apa namanya tidak begitu gampang gitu untuk kasarnya diolok gitu kan. Diolok karena memang saya beberapa gitu teman-teman yang memang aktivis di organisasi gitu menyikapi ini karena mereka ini sudah berkaitan dengan tindakan gitu kan, berkaitan dengan implementasi gitu ya kira-kira, bahwa memang terutama di NU nih, di NU itu kan banyak konseptor, banyak orang pemikir gitu ya kira-kira, terus banyak orang yang bergagasan tinggi. Nah, menurut Kang Haji nih yang mesti dilakukan kita di NU biar tidak menjadi NU yang omong-omong itu seperti apa sih Kang Haji? Maksudnya omong-omong itu harus diluruskan apa? Biar jelas gitu kan? Ya omong-omong itu yang hanya omong doang lah kira-kira kayak gitu tanpa ada tindakannya gitu. Kita mengerucut ke organisasi kita lah gitu. Kalau saya berkaca hari ini, NU hari ini itu sudah luar biasa. Saya melihat kekompakan NU hari ini gitu kan. Kemudian yang tadi saya sebutkan dengan derasnya mengalir kader-kader NU dengan alamiahnya itu kan kader-kader yang memang potensi gitu kan. Itu hari ini sudah banyak dipeleret menurut saya. Kalau berbicara masalah konsep mereka luar biasa ya. Hanya persoalannya beginilah. Ini ada keberanian nggak dia mengaktualisasikan gagasannya, mengimplementasikan konsepnya. Jadi tidak usah dulu, kalau menurut saya nih ya, kita jangan dulu berbicara. Kalau orang lain kan berbicara, berpikir besar, bertindak lebih besar. Kalau saya itu cukup sederhana kan. Di organisasi itu kita berpikir kecil, bertindak besar. Karena tindakan itu sekecil apapun tindakan itu ketika memang itu maksimal ya, terekspresikan dengan maksimal itu akan menjadi besar pula manfaatnya gitu kan. Ya begitu kan. Siap. Jadi lebih cenderung saya kalau konteks kaderisasi di mengenai kader NU hari ini itu kan lebih baik setelahnya forum-forum diskusi itu digelar gitu kan. Apalagi pertengkaran ide itu kan harus terbangun ya. Mesti itu. Pertengkaran ide gagasan itu harus ada dalam sebuah, karena itu dinamika organisasi kan. Organisasi itu akan besar, kemudian kader itu akan pintar dan cerdas ketika memang pertengkaran ide itu semakin indah, semakin banyak harus terbiasa terbentur untuk menjadi terbentuk, kemudian terbentuk. Terbentur, kemudian terbentuk. Iya, gitu. Jadi memang terbenturnya bisa dua kali. Terbenturnya dalam kategori terbentur gagasan. Jadi gini Kang, kalau awan itu adalah janji, ya, maka pemenuhannya itu adalah hujan. Karena gini Kang, pemikiran itu kan ibarat parasut, ya, yang memang itu akan berfungsi ketika terbuka. Maka dibedah dulu nih pemikiran ini harus bagaimana organisasi ini kan, betul nggak? Kita harus mampu membedah harus sebanding lurus antara pemikiran kita dengan tindakan kita. Oke. Nah itu, ini saya pikir ini menjadi bagian dari tindakan kita juga, apalagi Om Arif, bahwa kita sudah menggagas dari awal ketika pembentukan media center ini. Nah buktinya inilah dengan kedatangan Pak Haki, kedatangan Om Arif gitu kan, ini adalah bentuk tindakan kita sebagai wadah organisasi untuk mencerdaskan bangsa lah, minimal seperti itu. Nah closing statement berkaitan dengan hal ini, silakan Om Haki. Mungkin karena memang ini ranahnya di Nahdlatul Ulama itu kan, saya teringat dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah bahwa ikhtiar bisa jadi katakan tindakan gitu. Kita harus tetap dilakukan, harus tetap dilaksanakan, ya terus gitu kan. Adapun hasilnya takdirnya ya kita kembalikan kepada Allah gitu.
kan. Yang penting ikhtiar dulu. Nah, itu kan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Oleh karena itu ya memang ini karena memang kita orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Ya kita tetap bergerak dengan hasil dari kata-kata tersebut, konsep-konsep itu gitu kan. Bergerak gitu kan. Untuk menciptakan kader-kader yang idealis gitu. Artinya kekuatan kader itu kekuatan kader dalam pribadi yang idealisme ataupun karena memang tadi bisa dikatakan idealisme adalah keimanan gitu, maka berarti orang-orang NU, orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu imannya sangat kuat gitu. Luar biasa. Gimana Kang Haji? Statement terakhir berkaitan dengan apa yang kita diskusikan malam ini, apa closing statement dari Kang Haji Arif? Sedikit saja kalau saya, sedikit saja. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Sepakat banget saya itu. Jadi kalau Wes Renda mengatakan dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Selesai. Ketika kita berpikir, ketika kita merumuskan sebuah konsep gagasan, maka ini tuangkan konsep gagasan itu dalam kerangka sosial. Karena itu akan bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Nah itu mungkin teman-teman semua pada kesempatan hari ini kita sudah berdiskusi banyak berkaitan dengan kata-kata, berkaitan dengan idealisme, berkaitan dengan tindakan, bahwa yang pasti NU hari ini mesti cepat-cepat bertindak karena memang untuk pemikir-pemikirnya itu sudah banyak kan? Konsep-konsepnya sudah luar biasa. Cuman tindakan ini yuk kita bareng-bareng bertindak untuk memajukan minimal NU di Kecamatan Pleret. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat Media Center NU Kecamatan Pleret, terima kasih buat MWC NU Kecamatan Pleret, terima kasih buat KBNU Kecamatan Pleret, terima kasih buat khusus Kang Haji Arif. Siap, terima kasih. Terima kasih terkhusus buat ini gadget kita nih, Kang Haki, anak kandung Nahdlatul Ulama. Ini anak biasa. Mudah-mudahan satu orang ini tidak tersekat di sini karena memang kita butuh gagasan-gagasan penting buat kedepannya ya. Dan kalaupun memang ini menjadi titik awal untuk kita berpikir, mudah-mudahan esok lusa tindakan kita akan tepat dan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.